Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Mari akan bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries. Ini tarikan energi 1 hingga 7 bulan Januari 2024. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah cenara reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Situasi antara Aries dengan pasangannya adalah di sini tuh kok kayak pasangannya Aries nanti maunya dia ya. Ini kayak gimana caranya biar hubungan dengan Aries ini tuh isinya banyak ayang-ayangannya gitu ya. Banyak sayang-sayangannya, banyak romantisnya, lebih banyak mesra-mesranya gitu lah. Karena seseorang ini tuh kalau Mari tangkep ya, dia pastilah ada keinginan untuk tetap berstatus sebagai pasangannya Aries ini. Nah kayak kita. Nah tetapi bagaimana caranya biar statusnya dia ini tuh bisa dia dapatkan? Tentu dia juga harus berperan sebagai seseorang yang memberikan kenyamanan, memberikan kasih sayang gitu ya, memberikan menunjukkan bagian dari dirinya dia dalam versi yang paling terbaiknya. Nah begitu, agar bisa membuat Aries ini tuh jatuh cinta ke dia, hadir sayang ke dia, sehingga mau nih tetap menjalin koneksi dengan dia. Nah gitu, terlepas dari apa sih statusnya hubungan relationship ini, mau ini hubungan yang sebenarnya hubungan perselingkuhan kah, mau hubungan memang ini rumah tangga kah gitu ya. Nah di situ yang terlihat bahwa walaupun posisinya dia sebenarnya bukan posisi yang aman gitu ya, karena bisa saja sewaktu-waktu digeser oleh orang lain gitu. Tapi yang harus dia lakukan saat ini atau nanti di rentang 1 hingga 7 Januari ini tuh ya adalah gambaran seorang pasangan yang baik gitu ya, kekasih yang pantas untuk dikasihi. Sita nggak siap dia, ada ketakutan di sini karena adanya ketidaksiapan apabila di tahun besok ya, tahun 2024 besok dia lalui tanpa hadirnya Aries ini gitu. Nggak siap dia. Jadi kayak gimana caranya ketidaksiapannya dia ini tuh tidak perlu untuk dia hadapi gitu. Maksudnya gini, alah bisa nih aku nih tahun depan ditinggalkan sama Aries, kayak gimana caranya biar aku nggak ditinggalkan. Nah kan gitu ya, gimana caranya aku nggak ditinggalkan, bikin Aries makin cinta sama aku, bikin Aries makin sayang sama aku gitu. Ambil hatinya Aries, bikin dia makin nyaman, bikin dia mau tetap mau menghubungi, misalnya di sana. Beberapa ya kalau Mari tangkep, mungkin ada yang memang masuk ke channel ini, ngeklik video ini tadi dengan niatan melihat bagaimana ke depannya. Soalnya belakangan kok kayak ada ancaman-ancaman perpisahan karena ini mungkin hubungan cinta segitiga gitu ya. Nah walaupun sebagai
ceritanya hubungan ini tuh sebatas hubungan asmara cinta segitiga, tetapi masih tetap ada keinginan untuk dilakoni. Gitu. Masih ada kemauan di situ tuh, kemauan yang besar sekali. Gitu. Jadi ya interaksi menurut pasangannya Aries ini, interaksi antara dia dengan Aries ini tuh harus interaksi yang menyenangkan. Aries ini tuh harus tahu kalau dia cinta sama Aries. Dan Aries ini tuh harus bisa menumbuhkan rasa cinta yang sama dari dalam hatinya Aries untuk dia. Gitu ya. Atau kalaupun misalnya si pasangannya Aries ini tuh diselingkuhin sama Aries. Oke, kamu bisa nyelingkuhin aku. Gitu ya. Tapi aku mau perselingkuhannya kamu dengan si pasanganmu itu tuh, si selingkuhannya kamu itu tuh kamu tinggalkan dan kemudian kamu balik kembali ke aku. Cinta lagi ke aku. Sayang lagi ke aku. Hanya menjadikan aku ini satu-satunya kekasih hatimu gitu. Aku gak mau marah-marah lagi sama kamu gitu ya. Aku gak mau cari perkara dalam hubungan kita gitu. Agar biar hubungan ini tuh tetap berjalan gitu loh. Sana ya. Jadi kayak mau ngambil posisi mengamankan relationship ini. Gitu dianya. Beberapa kalau ngikut-ngikutin egonya dia, bisa aja ini. Sebenarnya, tinggalin aja kamu ini Aries. Gitu. Buang aja lah kamu. Tetapi pilihan yang itu tuh gak diambil sama si pasangan. Sama si pasangannya Aries ini. Gak diambil. Justru yang akan dia pilih adalah kayak gimana caranya biar tetap jalan nih. Biar tetap telepon-teleponan. Biar tetap cinta-cintaan. Romantis-romantisan. Gitu. Kayak gimana tetap berstatus suami istri. Gitu. Nah, justru di sana. Jadi dia akan memposisikan dirinya dia sangat hati-hati ini. Setiap dia berlaku di hadapannya Aries atau setiap dia berlaku dalam hubungan mereka ini, hati-hati dia. Dia hitung baik-baik. Kalau kayak gini nanti ujungnya ribut. Udah deh, aku diam aja gitu ya. Udahlah, gak usah dihubungin dulu karena kemarin baru ketahuan sama pasangannya Aries. Aku gak usah hubungin duluan. Aku sabar aja nunggu kapan Aries ini ngubungin aku karena nunggu suasana tenang dulu. Gitu. Kapanpun Aries datang aku siap. Nah, gitu dia. Atau kalau misalnya ini ribut-ribut, memperpanjang ribut-ribut, gak mau dianya, si pasangan Aries ini. Gak mau. Kalau Aries datang lagi untuk minta maaf ke dia siap memberikan maaf itu ke Aries. Itu ya. Dia siap. Dia siap untuk melanjutkan kembali gitu. Ya. Menenangkan kembali hubungan yang ketemu sama kekacauan gitu. Oke. Aku harus melakukan ini, aku harus ngelakuin itu. Udah banyak nih planningnya si pasangannya Aries ini. Kalau Aries datang, kalau Aries gini gitu ya, aku akan bikin gini aku akan bikin gitu gitu. Beberapa tadi bisa aja, alah bodoh kali aku nih ya, mau-maunya aku kayak giniin. Tapi ya sudahlah gitu. Namanya aku cinta atau namanya aku butuh dicintai oleh Aries. Aku masih butuh kebahagiaan dari relationship-nya aku dengan Aries ini. Nah, di situ namanya butuh. Akhirnya cari tahu
atau mengusahakan kayak gimana caranya kebutuhannya dia bisa dia dapatkan sana. Kalau Ariesnya sendiri, Mari rasa ini tuh ya, kalau ditanya nih, Cici, ini sebenarnya Aries cinta nggak nih sama si pasangannya? Kadang cinta, kadang tidak. Begitu ya. Kadang cinta, kadang tidak. Dan untuk beberapa bisa Aries ini tuh mampu mencintai beberapa orang sekaligus. Mampu. Nah, untuk beberapa, tapi tidak semua. Memang kalau ditanya, Aries tetap mau nggak sama si pasangannya ini, terlepas dari apalah yang sudah terjadi atau apalah judul relationship ini? Jawabannya masih mau. Memang mau. Mau hubungan ini cinta segi-segi 100, ya nggak apa-apa. Gitu kata Ariesnya. Nggak apa-apa. Karena Aries ini tuh pun Mari rasa orang yang kekurangan kasih sayang ya. Apa ini? Nampaknya jiwa Aries ini tuh belakangan pun sering resah ini ya. Defisit dia cinta, nggak bisa dia kayak numbuhin self love itu tuh kayak dia nggak bisa nih. Lagi nggak bisa, kesadaran self love itu tuh lagi nggak ada. Kayak gimana biar jiwa tenang, jiwa bahagia, damai. Menurut Aries saat ini tuh dengan cara ya membuka akses hidupnya dia ke orang lain, biar orang lain yang mengambil tanggung jawab memberikan kedamaian, cinta untuk dirinya. Gitu. Jadi kalau Aries ini ceritanya berselingkuh-selingkuh karena itu aja tuh. Butuh diakui atau butuh diakui bahwa dia adalah orang yang pantas untuk dicintai. Dia adalah orang yang pantas untuk disayangi. Atau di sini tuh bukan butuhnya pengakuan, tetapi langsung aja gitu. Bisa mendapatkan sesuatu dari si pasangan atau sesuatu dari si seseorang gitu ya. Untuk ketenangan jiwanya dia. Kalau untuk berkomitmen betul, ini ceritanya komitmen ya. Kalau berkomitmen betul dengan si pasangannya ini bisa beberapa dari Aries, aku nggak mau komitmen. Soalnya, sebab karena gitu. Aku udah punya istri misalnya gitu ya. Atau dia udah punya suami misalnya. Wah nggak mungkin lah, soalnya ada perbedaan usia atau nggak, kalau dihitung-hitung dengan kepantasan nggak pantas misalnya gitu. Udahlah nggak usah cerita komitmen, pokoknya bersama gitu loh. Pokoknya bisa mesra-mesraan, pokoknya aku bisa dapat kasih sayang gitu. Dipersimpel, tidak mau diperluat gitu ya. Dan mungkin memang tujuannya Aries dengan si seseorang ini beberapa ya memang gak butuh status, yang butuh hasil dari berinteraksi dengan si pasangan ini tuh apa hasilnya. Misalnya ya digombalin misalnya gitu kan, seneng. Ada beberapa orang kan seneng kalau digombalin, nggak kesepian, biar aku nggak kesepian, dan segala macam gitu. Jadi walaupun nggak ada statusnya, dua-dua ini masih tetap mau jalan. Atau kalaupun sudah dapat status tapi di situ ada aroma perselingkuhan, tapi masih tetap mau dijalani aja gitu loh. Nggak jelas ini juntrungannya ke depan mau seperti apa. Walaupun
mungkin sudah bisa terprediksi. Wah, kalau aku ngejalanin ini tuh nama baik bisa rusak. Aku bisa jadi resah gelisah. Walaupun udah diprediksi tuh hal-hal yang gak enaknya, tetapi ada dorongan ya, hasrat di dalam diri itu tuh, ya udahlah, pokoknya dijalanin aja lah gitu loh. Gitu ya. Seketemunya aja lah nanti entah apa. Gitu ya. Walaupun udah tahu nih bahkan nama baik akan rusak. Tapi udahlah, nggak ngerti lah. Nama baik akan rusak itu tuh nggak paham lah. Nggak mau tahu lah, lagi nggak mau ngurus lah gitu. Pokoknya aku tetap dengan Aries. Aries pun kayak gitu sama si pasangannya ini. Gitu ya. Atau kalau misalnya Aries ini tuh menyelingkuhi pasangan sahnya ya. Kalaupun Aries itu tuh menyelingkuhin si pasangan sahnya ya, kalau ini dibawakan ke pembacaan rumah tangga, ini bisa Aries dia tetap akan berselingkuh sama orang lain, tetapi tetap mempertahankan relationship-nya dengan si pasangan sah. Nah, kayak gitu kalau misalnya pembacaan saat ini tuh ditujukan ke rumah tangga. Gitu ya. Intinya walaupun sudah tahu hal-hal gak enaknya, atau walaupun sudah tahu hubungan ini misalnya tidak benar untuk dijalani, tapi semua itu tuh akan dikalahkan dengan hasrat masih ingin mencicipi keberadaan satu sama lain. Nah, di situ dia. Kalau belakangan hari sudah kayak tadi karena ada mari tangkep ya, ada yang ketahuan kemudian diam-diaman, nanti akan koneksi nih. Tinggal tunggu waktu aja akan koneksi. Kapan Cici? Nggak tahu. Tapi tetap akan koneksi. Wah, karena kemarin ketahuan gitu ya. Tunggu dulu nih, reda suasana. Nanti akan saling terkoneksi lagi. Nggak tahu gimana caranya, tapi akan saling terkoneksi lagi di sini. Walaupun kemarin kelihatan ada yang berusaha meninggalkan relationship ini, cuman sebentar aja nyentuh. Terlihat usaha meninggalkan. Nanti terhubung lagi. Nggak tahu kapan. Ya, mungkin di rentang 1 hingga 7 gitu ya. Situ. Karena hasrat terlalu kuat untuk bersama. Gitu. Masih enak gitu lah. Masih enak. Masih terasa asik. Masih juga ada penilaian. Ya masih pantas lah untuk dijalani. Tantangannya besar tapi jangan-jangan hasilnya juga besar. Atau bahkan bisa hasilnya lebih besar. Hasilnya apa? Nggak ngerti apakah itu hasilnya uang juga di situ berbicara. Atau dapetin pengalaman asmara atau apa gitu ya di sana. Jadi masih ada rasa penasaran, masih ada attachment yang sangat kuat satu sama lain di sini. Itu ya. Apa dibilang? Udah sempet gitu loh. Soalnya ngerasa ada kecocokan. Jadi namanya sudah ada rasa kecocokan, tentu pernah ada tanda kutip kenikmatan yang dirasakan. Nah, kayak gimana caranya kenikmatan yang pernah dirasakan ini dirasakan kembali lagi dan lagi. Gitu. Jadi nggak usah cepet-cepet ditinggalin, begitulah prinsipnya. Nggak usah cepet-cepet ditinggalin. Yang kalau yang lebih cocoknya ya tetap dijalani, gitu kan? Tetap diolah nih koneksinya, tetap digarap di situ. Itu ya, oke baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Cancer di situ. Berikut ada Taurus, Virgo, Capricorn,
energi Aries sendiri di situ hadir. Berikut ada energi dari Aquarius, hadir energi dari Sagittarius ya. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.